Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto Hai, why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, seperti Bitcoin lagi koreksi dan beberapa juga ada yang koreksi, tapi ada juga yang melawan arus ya, seperti Ethereum, kemudian Bitcoin atau P Network. Wow, mantep banget ya, karena ini sepertinya adalah time to buy. Kenapa? Karena kan jangan sampai nggak manfaatkan momen koreksi ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat Bitcoin ya, setelah halving Bitcoin itu dampaknya luar biasa banget. Hal tersebut kita lihat yang menggunakan time frame bulanan. Kalian bisa diperhatikan di sini setelah halving Bitcoin kedua pada tahun 2016, garis panjang biru adalah plus terjadinya halving Bitcoin. Yang mana puncak tertinggi itu sekitar 1 tahun setelahnya, itu pada tahun selanjutnya, tahun 2017 ya, Bitcoin mencapai puncak tertinggi yaitu di kuartal keempat atau di akhir tahun ya 2017. Kemudian kita perhatikan juga di halving Bitcoin yang ketiga yaitu pada tahun 2020, dan lagi-lagi puncak tertingginya itu terjadi pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2021, bahkan di antara bulan Oktober sampai dengan di bulan Desember 2021 lalu. Dan halving Bitcoin yang keempat kan sudah terjadi ya di tahun lalu, yaitu di tahun 2024. Nah, dampaknya diprediksikan itu tahun ini bakal lebih kencang banget Bitcoin, bahkan lebih dari 150.000 kalau memasuki fase kotak yang warna hijau. Misalkan ini sama mirip ya seperti di halving Bitcoin kedua, bahkan yang ketiga. Makanya ini tren untuk melakukan pembelian sebelum halving Bitcoin atau sebelum dampak dari halving Bitcoin itu terjadi ya di tahun ini ya, atau Bitcoin mencapai puncak tertingginya lagi ya, dimanfaatkan. Jangan FOMO ketika bullish, FOMO lah ketika bearish. Jadi manfaatkan cuannya itu luar biasa banget. Kalau kita FOMO ketika bullish lagi kencang-kencangnya ya, kita baru lakukan entry. Ini bukannya untung malah nyangkut ya, di saat lagi bearish itulah dimanfaatkan untuk melakukan entry. Terus ada yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa? Saya pakai Bitget ya. Ini saya pakai udah lebih dari 3 tahun ya. Ini pengalaman saya pribadi ya. Udah mau 4 tahun saya pakai Bitget ini. Enak aja pakai Bitget. Trade-nya 0%. Kemudian untuk store ataupun withdraw itu bisa menggunakan peer-to-peer. Jadi tanpa biaya juga di sini. Jadi nggak perlu susah-susah gitu ya. Bahkan di saat market lagi bearish, apalagi lagi bullish di Bitget, bayangkan ada yang naik hingga puluhan bahkan ratusan persen dalam waktu 24 jam terakhirnya. Dan banyak banget gitu ya. Lagi-lagi altcoin, memecoin, ataupun token-token baru gitu ya. Banyak banget yang listing secara langsung di Bitget ya. Salah satunya seperti hebohnya kemarin P Network ya, yang mana listing di OKX, kemudian di Bitget. Nah, bahkan di beberapa checks lain belum ada, tapi di Bitget pasti otomatis seperti airdrop yang heboh seperti yang tahun lalu ada Hamster Combat dan lain sebagainya, itu ya launch poolnya secara langsung itu di Bitget. Makanya saya bilang lengkap aja pakai Bitget ini. Jangan sampai kita pakai exchange adanya gangguan, maintenance dan lain sebagainya. Jangan sampai. Saya pakai ini belum ada sih ya, jangan sampai lah ya terjadi pada exchange yang kita gunakan tersebut. Amin. Dan selain itu juga kalian bisa mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto jika kalian melakukan registrasi langsung di link deskripsi video yang saya cantumkan ya, buat mendapatkan iPhone 16 Pro Max dari Bitget tersebut. Oke, ini banyak banget yang minta request lagi-lagi ya. Menuju di bulan Maret nih, Bang, tolong masukkan beberapa rekomendasi altcoin ataupun memecoin yang sepertinya berpotensi ya naik ya di bulan Maret tahun 2025 ini. Oke, kayaknya perlu banget nih ya. Ini kita perhatikan. Yang pertama, yes, dan itu adalah P-Coin atau P Network. Bang, kenapa masukkan P Network? Wah, ini luar biasa banget ya. Dibandingkan dengan beberapa altcoin ataupun memecoin yang biasanya masih baru, itu malah turun ya. Seperti contohnya aja seperti Melania, nggak jauh lagi dari Trump, apalagi Libra, apalagi Card dan lain sebagainya. Itu terjadi koreksi, bahkan serem banget ya setelah mereka listing. Sedangkan P ini menarik banget ya. Dia meskipun di awal mereka langsung pump hingga 1,8 atau 1, berapa, tapi setelah beberapa jam dari itu mereka koreksi. Mungkin adanya aksi jual yang signifikan. Kenapa? Karena mungkin mereka yang sudah mendapatkan mining atau menambang selama beberapa tahun, mereka ingin mendapatkan profit ya dengan melakukan penjualan, sehingga terdampak bagi harganya penurunan terjadi ketika aksi jual yang tinggi. Nah, tapi di balik hal tersebut terjadi setelah 5 jam ya, bayangkan setelah 5 jam kemudian proses lagi kembali lagi, dan sekitar 2 hari ya mereka sudah bangkit dan cepat banget. Bahkan kita lihat time frame harian aja, ini bayangkan cuman koreksi hanya 1 hari setelahnya. Sisanya kalian bisa lihat chart dia ngebul banget. Apalagi desas-desusnya mereka bakal listing di Binance. Gila, gimana ngaceng banget nih ya. Kayaknya siap-siap aja Pi buat ke 3 atau ke 5 dolar nih. Karena saat ini aja harganya udah stand 1,6, 1,5 atau di tertinggi 1,7, 1,8 dolar. Makanya
siap-siap aja momen hype bagi P-Coin ini. Jangan sampai ketinggalan momen hal tersebut. Tapi untuk melakukan entry-nya kalian bisa lihat ketika dia koreksi dulu. Kali ini kayaknya lagi oke banget pemompanya, tinggal gue koreksi lagi ya. Dan selanjutnya adalah BitGet token. BitGet token ini itu gila banget ya. Bayangkan 1 tahun terakhir dia naiknya, waduh, gimana nggak ngaceng banget ya. Dari harganya di bawah $1 ya, di bawah $1, bayangkan 1 tahun terakhir harganya di bawah $1, yang mana tertingginya itu hingga $8 ya. Bayangkan ini kalau nggak salah tahun ini atau di akhir tahun 2024 ya, ketika BitGet atau BGB token naik hingga $8, kayaknya tahun ini sih ya, masih tahun 2025. Bayangkan ketika mereka 4 tahun yang lalu itu harganya $0,05, dan ini gila banget ya, BGB token tren dia itu keren banget. Hampir tiap tahun token ini selalu naik, makanya saya bilang ini momen buy. Jangan sampai dengan ketika momen udah bullish lagi baru kalian melakukan nanti di saat mau koreksi gini gitulah dimanfaatkan. Dan selanjutnya adalah XRP atau Ripple. Ini gila banget ya, setelah Presiden Amerika Serikat terpilih yang terbaru ya, itu Donald Trump. Ini apalagi setelah kampanye ya, itu terjadi di tahun 2024 lalu, bahwa XRP itu yang tadinya dikatakan sebagai stable coin yang harganya nggak jauh-jauh dari angka $1 ya, di bawahnya rata-rata, akhirnya memecahkan rekor terbaiknya gitu ya, terutama di tahun 2024 kemarin di akhir, dan di 2005 itu masih oke banget pergerakan dari Ripple ini. Apalagi wacana buat ETF spot ya, ini keren banget. Jadi di Amerika Serikat bahkan bakal meluncurkan ETF spot untuk perdagangan Ripple atau XRP sendiri. Bahkan ada juga nanti ada satu koin yang bakal saya masukkan juga, itu bakal menjadi ETF spot juga. Kalian tahu kan dampak dari ETF spot itu gila banget, well-nya bakal banyak yang melakukan itu terhadap sebuah koin tersebut, seperti Ethereum, seperti Bitcoin ya, banyak banget kan. ETF spot sudah dilakukan sejak tahun 2024 lalu, itu pada awal Januari di Amerika Serikat. Makanya tahun ini seperti Ripple dan ada lagi nanti saya bahas ya, Solana. Jadi Solana itu ini adalah salah satu altcoin yang sepertinya ada gitu ya di wallet kalian. Apalagi Solana juga bakal diajukan sebagai Solana ETF spot oleh BlackRock, ada Fidelity, ada juga Grayscale. Pokoknya banyak banget yang mengajukan Solana tersebut, karena memang banyak banget ya ekosistem dari Solana ini luar biasa, blockchain-nya luar biasa, mereka memiliki kecepatan tertinggi, kemudian memiliki fee yang murah juga, bahkan banyak banget koin ataupun meme coin yang lahir di jaringan blockchain Solana ini. Makanya ya nggak diragukan lagi sih ya buat pemompan selanjutnya buat Solana ini. Ya, selanjutnya adalah Mantra atau Mantra Coin. Ini adalah token kripto yang terkait dengan project blockchain Mantra. Jadi Mantra adalah blockchain layer pertama yang memang berfokus gitu ya pada tokenisasi aset dunia nyata atau RW atau RWA. Jadi mereka ini memiliki beberapa fitur yang terutama adalah memfasilitasi tokenisasi aset dunia nyata seperti real estate, obligasi, komoditas, dan logam mulia. Bayangkan, market cap saat ini sekitar $8 miliar, dan peringkat mereka ada di peringkat 20. Mereka juga menggabungkan infrastruktur tingkat institusional dengan kepatuhan regulasi dan membangun ekosistem multi-blockchain ya, dengan blockchain layer pertama. Bahkan mereka juga itu memfasilitasi pengembang itu untuk membuat aplikasi terdesentralisasi. Jadi baik banget kan mereka ini. Mereka juga memfasilitasi tentang pembangunan dan startup Web3 dan bahkan AI. Makanya Mantra ini adalah altcoin buat masa depan. Ya, siap-siap aja pemompaan buat Mantra di atas $22. Nah, selanjutnya adalah PP. Ini PP lumayan banget ya. Diskonnya dari ATH cukup lumayan koreksinya. Dan kalian bisa lihat sentimental di mereka, bullishnya itu 88% ya, memprediksikan bullish buat PP ke depannya. Dan di sini dari ATH itu turunnya udah berapa persen. Jadi kalian bisa dapatkan diskon di saat momen lagi koreksi. Jadi kalau dia kembali lagi ke ATH, kalian udah cuannya sekitar 160-an%. Makanya saya bilang PP ini potensi banget ketika mereka belum mencapai ke ATH baru lagi untuk di tahun 2025 ini. Karena di ATH tertinggi sepanjang masa dari PP sejak 2023, yaitu pada tanggal 9 Desember 2024 lalu, atau pada sekitar 2 bulan yang lalu pada saat hari ini ya. Makanya saya bilang manfaatkan momen koreksi. Nah, ini kalian bisa untuk mendapatkan ATH lagi ya, siap-siap aja nih. Ya, selanjutnya adalah si Bong. Bong ini salah satu meme coin yang mana menarik perhatian. Bahkan dia harganya itu sempat menggeser dari Shiba Inu. Dan ini menarik banget, nggak perlu saya jelaskan lah ya.
Ini udah hampir sering saya masukkan ke dalam beberapa rekomendasi. Kalian bisa cek ada di video saya sebelumnya. Kemudian jelas banget, ya biar lebih singkat aja, Dogecoin. Nah, Dogecoin ini nggak perlu diragukan ya. Dia disupport banget oleh Amerika Serikat lah kurang lebih. Meskipun dia meme coin, tapi dia raksasanya meme coin ya, atau rajanya meme coin, Dogecoin. Dan peringkatnya peringkat 8, dia didukung oleh juga oleh Elon Musk, komunitas yang kuat, didukung juga oleh pemerintah Amerika Serikat di sana, meskipun hanya sekedar meme coin, bahkan Department of Government apa gitu ya, fashion apa gitu, yang mana diketahui oleh si Elon Musk yang disingkat sebagai Doge, nama badan pemerintahannya tersebut. Makanya saya bilang ya siap-siap aja sih. Dan selanjutnya selain Doge ya pasti ini berhimpitan. Kalau Doge naik ya Shiba Inu mau nggak mau pasti ikut naik. Dan Shiba Inu belum mencapai puncak tertingginya. Shiba Inu, Dogecoin itu belum mencapai puncak tertingginya sepanjang sejarah dia sejak tahun 2021. Makanya potensi buat KT baru ya masih terbuka lebar banget gitu ya. Selanjutnya adalah blockchain Ton atau Toncoin. Nah, Toncoin ini pergerakan tahun 2024 kalah dengan beberapa altcoin lain seperti Ripple, Solana, kemudian HBAR dan lain sebagainya. Ton ini belum kelihatan banget gebrakannya di tahun lalu. Ya, siap-siap aja gebrakan tahun ini buat penantian dari si Toncoin. Ya, kita lihat aja ya. Kemudian XLM. XLM ini pergerakan tahun 2024 itu gila banget atau stellar ini, dan mereka memiliki utilitas yang kuat banget, jadi kayaknya harus ada gitu ya di wallet kalian. Yang jelas banget yang terakhir adalah HBAR. HBAR ini menjadi pusat perhatian banget buat khususnya altcoin ya, bahkan ini menarik banget perhatian seperti Stellar, HBAR, Ripple atau XRP itu kayaknya altcoin yang perlu kalian ada gitu ya di wallet atau di exchange kalian atau di dompet kalian sendiri. Dan semuanya itu ada di Bitget. Makanya saya bilang semua ini udah ada listing di Bitget semua. Makanya lengkap banget pakai Bitget aja. Apalagi kalian bisa dapatkan iPhone 16 Pro Max dari Bitget tersebut. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena di keuangan kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.